dari pihak teh desa dan pihak kita sebagai pelaku usahanya. Jadi udah teratur semua. Betul, kita ada tanda tangan MOU, kemudian kita juga ada peraturan-peraturan yang emang harus dipenuhi sama orang yang ingin terjun bisnis dalam bidang waralaba tersebut. Terus untuk seluruh produk, resep, terus konsep bisnis teh desa ini telah didaftarkan dan diizini oleh HAPI atau belum? Sudah. Untuk peraturan sendiri itu pihak penjual atau kita sebagai waralaba itu sudah kasarnya itu udah include, udah bersih, tinggal kita tuh menjalankan semua prosedur, peraturan dan perizinan itu seluruhnya sudah diatur oleh pihak dari teh desanya sendiri. Jadi kita terima itu tinggal menjalankan kayak gitu. Terus juga bagaimana sistem perlindungan merek dan resep agar tidak mudah ditiru sama pihak lain itu? Yang tentunya itu punya resep tersendiri ya dari pihak teh desanya. Saya sebagai pelaku usaha pun nggak tahu nih racikannya itu seperti apa. Memang benar-benar secret dari teh desanya sendiri. Masih ada beberapa kayak semacam pembeda-pembeda dari teh yang lain, tapi itu saya juga nggak tahu bahan-bahannya itu seperti apa karena memang datang ke saya sudah bentuk serbuk. Oh, jadi tinggal diseduh gitu ya? Betul sekali. Terus masnya sendiri kenapa memilih waralaba teh desa? Bukan yang teh idaman, terus teh warga dan sebagainya? Baik, kebetulan saya domisili dari Purwokerto. Base-nya teh desa itu dari Purwokerto, dan ketika saya ingin membuka di Purwokerto itu sudah sangat banyak kompetitornya pada saat tahun 2023. Jadi saya tuh berpikir daerah mana nih yang sebenarnya peluang buat saya bisa bisnis gitu. Jadi pilihnya di Cita aja, karena emang kayaknya setahu aku di Cita aja tuh pertamanya yang Di sini ya. betul. Apakah waralaba teh desa itu memiliki SOP yang harus diikuti oleh seluruh franchise dan seberapa ketat sih pengawasan SOP di setiap outlet? Oh, saya rasa seluruh franchise itu punya standarnya masing-masing, dan saya rasa seluruh franchise juga harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati seperti itu. ya. Kalau semuanya seberapa ketat ya saya rasa memang perjanjian dia manapun, entah itu perjanjian udah hitam di atas putih, ya memang sepatutnya kita harus mematuhi seperti itu. Jadi itu ada perjanjian hitam di atas putih. Betul, sebelum kita membuka franchise, kita itu udah ada MOU dari pihak kita dan pihak teh desanya sendiri. Ya. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan brand awareness teh desa di pasar nasional? Di pasar nasional, kalau saya sendiri tuh nggak muluk-muluk. Untuk tingkat sekitaran saja sudah bisa bertahan itu udah alhamdulillah. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang ada di sekitar. Kemudian dari situ itu akan tumbuh perekonomian gitu. Jadi memang saya nggak ada niatan, maksudnya belum ada kepikiran buat yang lebih tinggi, tapi minimal ketika saya membuka lapangan pekerjaan, walaupun itu franchise teh desa, tapi kalau saya bisa berbagi sedikit nih sama teman-teman yang memang membutuhkan, itu sudah sangat luar biasa sih bagi saya seperti itu. Bagaimana sistem pembayaran royalti dalam bisnis waralaba teh desa? Saya ke teh desanya sendiri itu udah MOU di awal. Ketika nantinya per tahun itu ada pajak, tapi dibayarkan per tahun sekali. Untuk bisnis waralaba teh desa ini 100% pure dikasihkan ke si pengusahanya. Gitu. Jadi dari teh desa itu tidak ikut campur lagi terkait pendapatan tiap harinya. Jadi udah pure kita bayar di awal, kemudian sudah tidak ada lagi dari pihak teh desa itu meminta Kayak semisal upah gitu mungkin. betul, tapi kayak meminta laba, Iya. meminta laba dari hasil saya tidak ada. Jadi semuanya udah pure dari awal. Betul, dari MOU itu saya membayarkan sekian dan sudah tidak ada biaya lagi kecuali biaya bahan baku yang setiap saat saya beli ke teh desanya tersebut gitu. Kalau mau buka franchise ini tuh pasti kan ada pelatihannya ya Kak? Baik. Kalau jenis pelatihannya apa aja yang diberikan kayak kepada franchise-nya itu? Pelatihannya sebenarnya basic banget. Seluruh franchise saya rasa juga awal-awal kita kan nggak ngerti tuh, kita harus sampai training dulu. Training itu ya juga dari pihak teh desa itu memberi tata cara bagaimana kita menjual, bagaimana kita menakar, bagaimana kita mengolah bahan mentah menjadi bahan siap jual, seperti itu sudah diatur seluruhnya dari pihak teh desa tersebut gitu. Berarti kalau untuk pelatihannya itu butuh waktu berapa Kak? Untuk di teh desa sendiri itu nggak lama, cuman kurang lebih tuh waktu itu 1 hari saya belajar di teh desa sendiri. Kebetulan saya sendiri yang belajar terjun langsung ke sana, benar-benar saya belajar di sana 1 hari saya rangkum dan bisa insya Allah gitu.
Berarti nggak ada kayak itu ya Kak, maksudnya waktu yang benar-benar barisannya tuh diuruskan misal kayak berapa bulan gitu, Oh nggak ada, karena pembuatan seperti ini, pembuatan dari awal sampai kita ngejual itu memang sudah terstruktur, sudah ada SOP-nya sendiri. Kalau kita baca pasti bakalan bisa. Apalagi waktu itu satu hari saya di sana benar-benar saya berkomunikasi langsung nih dengan customer gitu. Jadi tahu betul bagaimana tata cara kita menjual, bagaimana tata cara kita berkomunikasi dengan pembeli kayak gitu. Jadi benar-benar pure terjun langsung. Tapi ya harus digarisbawahi bahwasanya kalau kita tidak ada basic, benar-benar basic buat kita untuk pedagang iya gitu minimal ya? public speaking lah ya Iya. kan, itu bakal kesusahan kayak gitu karena memang kita berinteraksi dengan audiens customer banyak langsung. banget kayak gitu customer. Oke, kalau sistem rekrutmen terus penilaian kinerja buat tenaga kerja di operator desa ini gimana Kak? Oh baik, kalau karyawan Iya. itu saya benar-benar mengambil karyawan-karyawan dari lingkungan sekitar, memperdayakan teman-teman yang memang membutuhkan. Iya. Saya pengen memperdaya teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Pintar banyak, tapi belum tentu Ada kemauan iya itu betul, juga ya? kemauan untuk mereka bekerja gitu. Jadi orang-orang yang bekerja dengan saya itu saya tidak harus melihat ijazah, saya tidak harus melihat gender. Kalau memang dia niat buat bekerja, dia siap buat bekerja, ayo kita kerjasama seperti itu kalau menurut saya. Berarti sistemnya kita ambil dari lingkungan sekitar dulu Betul, ya? harus ada lingkungan sekitar. Mohon maaf Kak, kalau untuk sistem gajinya itu di per bulan, per minggu atau gimana? Baik, kalau sistem gaji sendiri itu tuh saya membebaskan karyawan-karyawan atau teman-teman saya itu untuk memilih antara mereka, kan kebutuhan orang berbeda-beda tuh. Iya, betul sekali. Ada yang manajemennya per hari is oke, per hari nggak apa-apa. Ada yang per minggu ya nggak apa-apa. Ada yang per bulan juga is oke nggak apa-apa. Jadi terserah mereka kebutuhannya itu seperti apa dan gitu. Gitu. Tapi itu nggak mempersulit, maksudnya kakaknya dalam mengatur keuangan gitu? Insya Allah selama ini berjalan. Ya balik lagi kebutuhan seorang kan kita nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Jadi kalaupun saya menargetkan ini 1 bulan gaji kalian baru diambil, tapi kan kebutuhannya mereka mungkin harus setiap hari. Mereka harus membeli beras buat keluarganya, mereka harus membeli makanan buat adik-adiknya tuh yang biaya sekolah. Ya itu. Jadi emang benar-benar pure saya di sini pengen membantu masyarakat yang membutuhkan. Gitu uluran tangan saya dengan usaha kecil saya. Masya Allah. Kalau untuk ini Kak, pesan-pesannya buat selama buka teh desa ini gimana? Seru sebetulnya. Ini terkhusus nih buat generasi muda, anak-anak muda, jangan pernah malu buat usaha karena dengan usaha kita tuh bisa banget bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ya nggak usah dia mikir banyak-banyak buat banyak orang. Ya minimal lingkungan sekitar dulu deh gitu. Menurut aku kalau kesannya tuh lebih keseru gitu. Namanya tantangan usaha pasti ada. Ada aja gitu ya. Tapi kalau udah hobi dan udah seru aja, kita ikhlas aja, rezeki itu bakalan ada aja gitu. Gak ngerti rezeki dari mana gitu, tapi ada aja, ngalir aja gitu. Berarti kuncinya tuh aslinya jangan gengsi ya Kak ya? Betul. Ini buat anak-anak muda nih, harus wajib banget sekecil apapun usaha kalian ownernya. Oke. Ya kan? Betul Kak, betul. Oke guys, jadi sekarang kita sudah selesai dari proses wawancara dan di sini kita akan melihat proses produksinya. Maaf Kak, bisa sedikit mengganggu waktunya, mau lihat proses produksinya enggak?